Terima kasih teman-teman semua. Ada begitu banyak, tadi sambil menyimak pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim, kami mencatat begitu banyak catatan yang signifikan. Jadi begitu banyak catatan yang signifikan dari pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut. Nanti akan kami uraikan, namun terlebih dahulu secara profesional izinkan kami juga menyampaikan secara institusional kami menghargai institusi peradilan ini. Kami menghargai pelaksanaan tugas dari Majelis Hakim yang sudah memeriksa sampai dengan memutus pada hari ini, sekitar 5 bulan persidangan berjalan. Dan secara institusional kami tentu juga menghargai pelaksanaan tugas dari para penuntut umum yang sudah berupaya membuktikan sampai dengan akhir hari persidangan ini. Lalu apa catatan krusial yang bisa kami sampaikan? Kami mencatat setidaknya ada 9 catatan krusial yang penting bagi penegakan hukum kita, satu, dan yang kedua, penting sekali untuk dikoreksi ke depan agar tidak jatuh korban-korban berikutnya dalam sebuah proses peradilan tanpa dasar bukti yang kuat. Pertama, terkait dengan obstruction of justice, terkait dengan dakwaan yang pertama yaitu pasal 21, kami menghargai apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Misalnya ketika Majelis Hakim mengatakan mengadopsi argumentasi pembelaan yang sudah kami bangun dan kami sampaikan, yaitu pasal 21 itu adalah delik material. Kenapa ini penting? Agar tidak semua orang bisa dijerat dengan mudah dengan pasal 21 ini. Kalau pasal 21 itu delik material, maka wajib dibuktikan penyidikannya tidak jadi dilaksanakan, penyidikannya gagal dilaksanakan. Ini bagian yang krusial yang kami argumentasikan sejak awal, baik dari ahli, dari pendapat sejumlah alat bukti, dari buku, dan juga dari argumentasi-argumentasi yuridis yang kami ucapkan. Pasal 21 atau obstruction of justice adalah delik material, akibatnya wajib dibuktikan. Dan tadi Majelis Hakim dengan baik memahami itu dan menuangkan dalam pertimbangannya. Poin kedua adalah penegasan bahwa pasal 21 tidak termasuk pada tahap penyelidikan. Kita tahu Pak Hasto dituduh melakukan 2 hal. Pertama, pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat itu masih tahap penyelidikan. Dan undang-undang secara tegas mengatakan pasal ini hanya bisa digunakan di tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Ini penegasan yang sangat bagus dan kami harap ini bisa jadi standing posisi dari institusi peradilan di Indonesia, karena jangan sampai kemudian pasal yang hanya mengatur sampai dengan penyidikan kemudian ditarik seperti karet sehingga menjadi pasal karet ditarik pada tahap penyelidikan. Dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi proses-proses yang berjalan saat ini baik di institusi penegak hukum, di kepolisian, kejaksaan, ataupun di KPK. Poin berikutnya yang juga ditegaskan adalah azas non-self-incrimination. Dalam bahasa lain, secara sederhana hakim mengatakan seseorang itu punya hak untuk tidak dijerat atas pernyataan atau tindakannya sendiri. Dan itu bagian penting yang kami buktikan dalam nota pembelaan. Kami bersyukur Majelis Hakim mengafirmasi ini dan kemudian menuangkan dalam proses pertimbangan. Dan berikutnya, poin keempat yang juga paling krusial adalah Majelis Hakim sebenarnya mengakui ada sejumlah pelanggaran prinsip due process of law yang terjadi dalam proses penanganan perkara ini. Dan kami harap ini bisa menjadi masukan bagi kita bersama. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah peradilan yang fair dengan hasil yang betul-betul adil, prinsip due process of law ini tidak bisa dikesampingkan atas nama mencari kebenaran material. Karena di sanalah prinsip penghargaan hak asasi manusia secara seimbang antara penghargaan hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa dan kepentingan hukum negara melalui penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Harus seimbang, tidak bisa kemudian satu lebih berat dibanding yang lainnya. Nah, itu 4 catatan yang krusial saya pikir dan kami harap ini bisa jadi presiden yang bagus ke depan. Kemudian terkait dengan suap, ada satu argumentasi yang sifatnya cukup
mendasar dan fondasi dari argumentasi majelis hakim, yaitu yang mengatakan bahwa ada bukti baru dalam perkara ini, sehingga majelis hakim tidak harus mengikuti perkara nomor 18 dan perkara nomor 28. Apa bukti baru yang disebut oleh majelis hakim tersebut? Bukti baru yang disebut majelis hakim adalah adanya komunikasi antara Pak Hasto dengan Saiful Bahri yang bicara tentang Pak Harun geser 850 dan dijawab oke sip. Saya tidak tahu bagaimana cara majelis hakim mempertimbangkan dan mengatakan bahwa itu bukti baru. Hal itu secara jelas dan tegas sudah ada dalam bukti di perkara 18 dan 28 dan bahkan sudah dipertimbangkan dalam perkara 18 dan 28. Oleh karena itu, ini yang menjadi catatan krusial. Ada ketidakpastian hukum yang terjadi. Kenapa saya sebut ketidakpastian hukum? Karena ini adalah salah satu norma penting di konstitusi kita, bahwa wajib yang namanya kepastian hukum yang adil. Tidak cukup hanya adil, tapi ada kepastian hukum di sana. Kalau sebuah putusan itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam sebuah perkara yang sama, maka ada yang namanya disharmonisasi dan ketidakpastian hukum. Ini tidak hanya berbahaya untuk perkara ini, tapi sangat berbahaya untuk penegakan hukum ke depan. Ketidakpastian hukum adalah salah satu kunci penting kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Poin berikutnya yang juga sangat krusial adalah, ini menyambung yang disampaikan oleh Pak Hasto, komunikasi yang terjadi di antara para bawahan melalui WA antara Saiful Bahri dan Doni, kemudian juga dengan Harun Masiku di sisi yang lain, itu kemudian dibuat seolah-olah semuanya di-approve atau disetujui atau berdasarkan arahan dari terdakwa atau Pak Hasto Kristianto. Padahal jelas sekali dalam proses persidangan, Saiful Bahri itu bilang dan mengakui bahwa Saiful Bahri dan Doni Triistiqomah yang meng-create seluruh skenario suap terhadap KPU tanpa arahan dari Pak Hasto, tanpa perintah dari Pak Hasto, dan tanpa lapor ke Pak Hasto. Bagaimana mungkin kemudian kalau seorang atasan mengambil keputusan untuk hal tertentu tapi bawahannya bicara, tentu saja tidak semua tindakan bawahan itu bisa dikontrol, kemudian itu dipertanggungjawabkan seolah-olah itu semua adalah kesalahan atasan. Kami mencatat ini sebagai hal yang sangat krusial. Poin berikutnya yang juga kami catat adalah ada pembelokan fakta hukum yang sudah terungkap di proses persidangan, yaitu komunikasi soal dana penghijauan yang sebenarnya betul-betul ada dan betul-betul terjadi di PDI Perjuangan, itu justru dibelokkan seolah-olah selisih antara ketersediaan dana penghijauan 600 dan penggunaan 200 itu selisihnya nilainya sama dengan nilai yang 400. Dan yang lebih mendasar menurut kami adalah majelis hakim kami lihat tidak cukup konsisten untuk di satu sisi mengesampingkan keterangan Saiful Bahri dengan mengatakan Saiful Bahri dan Doni berada dalam keadaan yang tidak sepenuhnya bisa memberikan keterangan secara bebas, tapi di sisi lain ada keterangan-keterangan Saiful Bahri sepotong diambil hanya untuk menguatkan argumentasi tuduhan terhadap terdakwa. Kami mencatat ketidakkonsistenan dan ketidaksamaan perlakuan terhadap keterangan saksi ini akan menjadi poin yang akan kami bahas lebih lanjut lagi. Berikutnya, ada inkonsistensi di dakwaan pertama di pasal 21. Majelis hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan dalam kapasitas organisasi dan tindakan formil atau tindakan legal, mengajukan judicial review, menyurati KPU, meminta fatwa, dan kemudian mengurus terkait dengan administrasi lainnya. Itu adalah hal-hal yang legal. Tapi di dakwaan kedua itu seolah-olah dicampur adukan dengan pergerakan yang dilakukan oleh Saiful Bahri dan kawan-kawan. Padahal ini adalah dua hal yang terpisah. Sehingga kami tidak saja menemukan adanya inkonsistensi antara putusan ini dengan dua putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, kami juga menemukan inkonsistensi antara di bagian-bagian putusan ini sendiri, baik terkait dengan pertimbangan dakwaan pertama dan kedua
ataupun terkait dengan menempatkan saksi Saiful Bahri dan juga saksi Doni Tri Istiqomah dalam rangkaian pembuktian ini. Sehingga dari 9 catatan tersebut kami menilai, terutama untuk suap yang terakhir ada 5 poin, kami menilai ada persoalan serius dalam pertimbangan hukum ini. Meskipun sekali lagi kami tegaskan secara profesional, tentu kita wajib menghargai institusi peradilan ini.